Tuhan di tempat ini yang dikasihi oleh Tuhan. Kami juga menyapa setiap jemaat dimanapun Anda berada, baik di rumah, baik yang ada di Solo maupun kota-kota lain, dan bersama-sama dengan kami GBS Pintu Iman Petoran bersekutu di dalam ibadah raya hari Minggu ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Hingga kita saat ini masih ada di tempat ini, kita masih bisa beribadah bersama, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita masih dalam keadaan sehat, kita masih dalam keadaan yang baik, itu semua karena kasih setia Tuhan. Dan kita juga tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita saat ini, tapi kita percaya bahwa jika kita dengan sungguh hati datang kepada Tuhan, membawa seluruh kehidupan kita, segala hal yang tidak baik boleh diubahkan menjadi baik. Tangis kita boleh dijadikan sukacita. Kita yang lemah kita dikuatkan. Kita yang sudah kehilangan pengharapan kita dikuatkan. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, jika hari ini kami masih boleh beribadah di tempat ini, boleh beribadah bersama-sama dengan orang-orang yang Kau kasih dan yang mengasihi Kau Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan, itu semua karena kasih setia. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Dan kami mau Tuhan Yesus berikan hati kami, berikan hidup kami. Kami mau berikan penyembahan kami untuk Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian. Kami bersyukur Tuhan Yesus di dalam segala hal, sebab Engkau Allah yang beserta dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Setiap orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau mereka bersukaria, orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkau lah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Karena itu kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus dengan kesungguhan hati kami. Kami mau membawa pujian kami yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang sudah terlebih dulu beri yang terbaik buat kami Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, melayakkan kami menghadap-Mu.
janji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan kesungguhan hati kami mau beri yang terbaik buat Engkau. Bagi-Mu pujian, setiap kita mau katakan sama-sama. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Ya Tuhan, ini setiap seruan hati kami. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan tetap tunjukkan rasa hormat kita. Kita katakan sama-sama. Bagi-Mu pujian, ya Tuhan, Allah kebanggaan di dalam hidupku.
Engkaulah yang membuat kami kuat Tuhan. Sebab pengharapan kami hanya di dalam Engkau dan kami percaya. Dan biarkanlah Engkau Allah Bapa yang bertahta. Engkau Allah yang menjamah kami saat ini Tuhan. Dan Roh Kudus perbarui setiap hati kami. Kami bersyukur Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini, di tempat ini, di hati kami, seperti di surga. Dan segala pujian yang terbaik kami naikkan hanya bagi-Mu Bapa. Dan kami siap bersorak-sorai, siap berikan pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sukacita kami ini hanya berasal dari Engkau, sebab Engkau yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan pujian kami. Haleluya. Sama kata yang percaya. Amin. Haleluya. Amin. Seberapa banyak di tempat ini yang bersukacita? Seberapa banyak di tempat ini yang bersyukur karena kebaikan Tuhan? Coba katakan kanan kirimu, hei Tuhan Yesus baik, gitu ya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah yang begitu.
Masih semangat ya. Kita mau angkat tangan kita mau melompat bagi Tuhan sebab Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Kami mau bersyukur dan bagi Tuhan. Haleluya.
untuk kita mendapatkan sukacita yang penuh. Mendapatkan sukacita yang penuh. Katakan sukacita yang penuh. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Yang sudah saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang genap. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan akan menerimanya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Kita bersama-sama ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitamu menjadi penuh. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Injil merupakan berita sukacita. Kok bisa Pak Pendeta? Dari awal Injil itu ditulis, dari Matius sampai dengan Wahyu, dari awal kita melihat sukacita ketika Tuhan lahir di dunia. Yang bersukacita siapa? Malaikat bersukacita. Para gembala bersukacita, para majus bersukacita. Dan di akhir Wahyu pun dikatakan sorak-sorai terjadi. Hal ini penting bagi kita Bapak Ibu Saudara, bagi orang percaya, sukacita kita tidak mempengaruhi kita ketika keadaan kita dalam masalah. Sukacita daripada Tuhan yang ada dalam hidup kita tidak mempengaruhi ketika kita ada dalam pergumulan. Karena sukacita yang ada di dalam hidup kita adalah sukacita yang penuh di dalam Kristus. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah, ada seorang kakak yang berulang kali dia masuk rumah sakit Bapak Ibu Saudara. Bapak tua ini dia mengalami sakit komplikasi, dan ketika komplikasi dia setiap kali berobat ke rumah sakit satu demi satu, rumah sakit yang lain demi yang lain, tidak dapat hasil, tidak ada kesembuhan. Di sebuah rumah sakit yang terakhir ketika dia datang, ketika dia mengalami masalah kesehatannya,
dia bertemu dengan dokter. Dokter itu katakan, Bapak di sini istirahat saja, tapi saya minta kepada Bapak, setiap pagi Bapak dengan keluarga berjalan-jalan mengelilingi rumah sakit ini. Loh, kenapa Pak dokter? Padahal saya ini sakit loh. Udah, Bapak lakukan saja. Bapak lakukan minum obat tetap, tetapi ketika setiap pagi Bapak harus bercengkrama dengan keluarganya. Setiap hari apa yang dikerjakan? Mereka bersama-sama berjalan mengelilingi rumah sakit tersebut. Dan ketika dalam berkeliling di rumah sakit itu, si bapak itu merasa bahwa dia bisa meluapkan segala masalahnya, dia bisa menceritakan kepada anak dan saudara-saudaranya. Kemudian ada tawa, ada keceriaan di situ. Hari demi hari dia merasa sehat Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya dia pulih 100%. Dari mana? Dari hatinya bersuka cita. Seorang dokter ketika Bapak Ibu Saudara pernah mengalami ada seorang yang sakit parah, dokter itu tidak akan langsung ngomong, Pak kamu kena kanker, misalnya, tidak. Tetapi dia akan bicara kepada keluarganya, supaya apa? Supaya tidak terjadi shock, kaget. Dan ketika kaget semakin parah, dia berusaha untuk membuat pasiennya lebih baik. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ketika hatinya susah, sakitnya akan semakin parah. Tetapi ketika hatinya bersuka cita, sakitnya akan sembuh. Dan dia ngutip dalam firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, namun semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kembali kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Di sini dikatakan ayat yang pertama adalah, akulah pokok anggur yang benar. Kalau di sini katakan benar, berarti ada yang salah. Jadi pokok yang benar itu ada dalam Bapa. Pokok yang benar itu ada di dalam Kristus Yesus. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap rantingnya yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana kita agar kita sukacita kita penuh di dalam hidup kita. Kuncinya di ayat yang keempat dikatakan tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam firman-Nya, hidup menuruti firman-Nya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara perhatikan, mungkin Bapak Ibu Saudara baca benar firman Tuhan, apa ya yang saya baca ini aku enggak ngerti. Tetapi ketika engkau membaca dengan sungguh-sungguh, engkau membaca minta pimpinan dari Roh Kudus, Tuhan mengajarkan, memberikan kasih-Nya, memberikan hikmat-Nya kepada kita untuk kita tahu apa yang Dia mau. Tinggal di dalam Dia itu penting bagi Bapak Ibu dan saya sebagai orang percaya. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memproteksi hidup kita. Tuhan akan menjaga hidup kita. Tuhan akan melindungi kita. Saya bawa sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Saya mungkin ilustrasi ini tidak menggambarkan secara 100%, tetapi minimal Bapak Ibu Saudara kita mengerti tentang hal ini. Ibaratnya ketika saya menggunakan payung ini, saya berlindung dari apa? Kok nggak ada suaranya tidur? Ketika saya berlindung menggunakan payung ini, maksud saya apa Bapak Ibu Saudara?
Enggak kehujanan. Selanjutnya, enggak kepanasan. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Apakah fungsinya payung ini hanya untuk enggak kepanasan atau kehujanan? Ada yang lain? Bapak Ibu Saudara, ketika ada tempat perlindungan. Kalau hujan batu lumayan lah bisa mengurangi daripada kena batu. Hujan batu dari mana? Orang demo, polisi pasti menggunakan perlindungan toh Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Ketika saya tinggal di dalam Tuhan, saya dilindungi dari hujan. Saya dilindungi dari panas. Tetapi ketika saya tidak menggunakan payung ini, apa yang terjadi? Saya kehujanan, saya kepanasan. Tetapi ketika kita berlindung di dalam Tuhan, masalah ada, pergumulan ada dengan iman kita, saudara. Ini loh, Tuhan sudah lindungi kita, jagai kita. Oh enggak ada amin ya? Ketika kita ada di dalam Tuhan, masalah boleh ada. Wahyu katakan si iblis menggonggong, memberikan intimidasi, jagain. Kalau kita keluar dari, ini bisa saya kalau kita di dalam Tuhan, apakah kita bisa keluar daripada Tuhan? Bisa enggak? Keluar daripada Tuhan bisa enggak? Bisa enggak? Kok enggak ada suaranya, apa masih tidur? Bisa apa enggak? Bisa. Gimana caranya? Saya taruh payung ini. Saya kena dengan masalah-masalah. Saya tinggalkan payung ini. Semakin jauh daripada Tuhan, saya semakin banyak tantangan. Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kuncinya yang pertama adalah ketika kita mau sukacita penuh dan hidup berbuah, kita harus ada di pokok yang benar, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua yaitu kita harus tinggal di dalam namanya. Supaya apa? Supaya kita dilindungi, supaya kita diproteksi oleh Tuhan dan hidup kita diberkati Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar sukacita yang penuh itu ada di dalam hidup kita? Poin yang kedua, klik Mbak Dita. Membersihkan ranting-rantingnya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Andrew. Dikatakan bahwa ada seorang petani sedang membersihkan ranting dan yang buahnya sedikit. Bukan berarti ini merupakan atau bicara tentang bagaimana itu merupakan bagian dari pohon. Seorang petani, bisa dikecilin Mas? Seorang petani, dia akan melihat pohon tersebut, dan ketika dia memperhatikan pohon tersebut, dia akan melihat apakah ada ranting yang sudah mati, ataukah ada ranting yang tidak berbuah, apakah ranting ini sedang kena dengan hama. Dia akan lihat ranting tersebut. Dia akan lihat bagaimana ranting itu bertumbuh. Bagaimana ranting itu ada yang kuning mungkin. Ada yang kuning enggak ini?
Ada yang kuning dia potong, saudara. Ini pisangnya ranting, kok ini jujur ya, potong. Dokter Andre katakan bahwa dipotong sampai dengan 20 cm. Untuk apa? Supaya ranting ini kuat menahan buah yang akan tumbuh di situ. Pelajaran yang indah ketika saya baca buku ini, saudara. Pelajarannya adalah ketika ranting ini mulai kecoklatan, dia potong supaya apa? Supaya sehat. Kadangkala ketika kita sudah datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita diproses oleh Tuhan. Mungkin kita diproses supaya kita tidak egois, kita diproses supaya kita semakin taat kepada Tuhan. Ada hal-hal yang kurang baik di hadapan Tuhan, kita dipotong, sakit. Tetapi apa tujuannya? Untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, bicara tentang membersihkan ranting, ada maksud Tuhan yang indah dalam hidup kita. Hari Kamis kami selalu saya promosi hari Kamis Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara tidak hanya ibadah di hari Minggu saja, tetapi juga ibadah hari Kamis, karena ibadah gereja kita tidak hanya hari Minggu, ada hari Kamis, ada hari Sabtu untuk youth, dan setiap doa pagi ada setiap hari Selasa sampai dengan Jumat. Saya mau bicara begini, ketika kita ada dalam persekutuan di hari Kamis, di hari Kamis itu lebih fleksibel, lebih santai. Kenapa? Kita bisa mendengar bagaimana Tuhan proses setiap jemaat. Saya bisa mendengar bagaimana Tuhan tolong jemaat. Saya bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan jemaat. Contoh hal yang kecil aja. Beberapa waktu yang lalu cincin Bu Yati hilang, saudara. Cincin yang beliau sayangi hilang, nggak tahu hilang kemana. Beliau saksi di gereja, katakan bahwa wah om ini cincin saya hilang. Yang statement yang baik saya dengar adalah mungkin ada yang lebih membutuhkan. Dia melepaskan haknya, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di grup gereja, beliau kesaksian kan kalau cincinnya ketemu. Hal yang kecil tetapi Tuhan pelihara. Bu Marni yang tensinya sampai 200 masih bisa antar anak-anak untuk les, anak-anak untuk sekolah, tetap dilindungi Tuhan. Hal yang kecil tetapi Tuhan pelihara. Kenapa? Kita lihat kesetiaannya. Ranting yang dipotong untuk Tuhan proses hidup kita. Nah saudara, poin yang kedua yaitu membersihkan ranting. Waktunya tidak lama, kita lanjut. Bagaimana agar sukacita kita penuh di dalam Tuhan? Selanjutnya, tinggal di dalam Tuhan pasti berbuah. Katakan pasti berbuah. Ketika sudah diproses, dikatakan bahwa sebuah pohon itu dia bertumbuh, dia disirami, dia dipotong, dia dikasih rabuk atau dikasih pupuk, dia bertumbuh dengan baik, dipelihara oleh petani tersebut, pasti berbuah. Dan ketika berbuah, hasilnya baik. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya banyak ilustrasi supaya lebih memperjelas. Meskipun Bapak Ibu Saudara mungkin tidak jelas, tetapi saya percaya bahwa minimal 10% Bapak Ibu Saudara melihat, ngerti. Ketika pohon itu berbuah, sudah dilayani dengan baik, sudah dirabuk dengan baik, sudah disirami, dipotong yang benalunya, dan buah itu terlihat baik dan segar. Ketika Bapak Ibu Saudara sebagai pemilik
melihat pohon yang saudara perhatikan, saudara layani dengan baik dan berbuah dengan baik, hati Bapak Ibu Saudara bagaimana? Gak ada suaranya lagi. Bagaimana suaranya? Bagaimana suaranya? Bagaimana? Senang ya? Apakah hanya Bapak Ibu Saudara yang senang? Orang lain ketika datang berkunjung ke rumah Bapak Ibu, lihat buahnya ranum-ranum, pasti dia bertanya, wah buahnya ranum ya. Dan apa yang terjadi ketika buah ranum itu, dia akan lihat dan dia akan potong. Tepat ya. Dan dia makan. Nggak makan bener nih. Buahnya segar karena diperhatikan dengan baik. Tetapi ketika melihat buah itu busuk seperti ini, apa yang terjadi? Apa? Kecewa. Setelah kecewa apa? Dibuang, dibiarkan. Kalau saya lihat buahnya busuk, saya masukkan plastik, saya buang. Tidak berguna karena busuk. Pohon yang baik, pohon yang benar, hasilnya baik. Hasilnya pasti baik. Tidak seperti buah yang busuk itu. Sukacita yang penuh ketika kita bisa berbuah untuk Kristus. Pertanyaannya bagaimana berbuah itu Pak Pendeta? Hidupmu jadi buah bagi masyarakat. Melihat kondisi keadaan engkau ketika punya pergumulan, orang melihat loh, Bu Marli punya pergumulan berat, tetapi tetap terlihat sukacita. Mereka akan melihat, oh orang Kristen itu meskipun dalam masalah tetap bersuka cita. Meskipun punya tantangan tidak malah grantes tentang masalah tersebut, tetapi dia tahu bahwa ketika aku punya masalah, Tuhan perlindunganku dan aku pasti akan mampu menjalani masalah tersebut. Sukacita ketika kita hidup di dalam Tuhan, berbuah meskipun sakit karena ranting-ranting harus dipotong, tetapi itu prosesnya untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan, ada 3 hal pada pagi hari ini. Sukacita kita penuh jika kita tinggal di dalam Dia. Sukacita itu penuh ketika kita mau diproses. Diproses pun untuk kebaikan kita. Dan ketika sukacita ada di dalam hidup kita, kita tinggal di dalam Dia, kita akan bertumbuh, berbuah banyak, jadi berkat bagi orang lain. Saudara kasih dalam Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara bagi berdiri. Kita akan bersama-sama pujikan satu pujian ini. Haleluya Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, oh, yang ku perlu. Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau Bapa, Kau setia. Hari ini kita belajar kebenaran firman
merasa penuh, kuncinya satu saudara, yaitu kita tinggal di dalam pokok yang benar, yaitu tinggal di dalam Kristus Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Kristus Tuhan, Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan melindungi kita, menjaga kita, memproteksi hidup kita, sehingga kita semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak pergumulan, kita percaya bahwa Tuhan pasti tolong saya dan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan, dan katakan bahwa Tuhan, ini aku anakmu. Tuhan, aku mau supaya Engkau terus hidup dalam hidupku. Aku akan terus merenungkan firman Tuhan. Aku terus akan berfellowship dengan saudara-saudara iman, sehingga kami bersekutu, iman kami dikuatkan. Kau tunjukkan kasih setiamu, yang ku perlu. Kau setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Yang ku perlu, Kau setia, haleluya. Pagi hari ini biarlah firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap jemaat dan kepada hamba-Mu ini tidak hanya lewat begitu saja, tetapi biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, supaya kami punya komitmen yang jelas bahwa kami harus tinggal di dalam Dia sebagai pokok anggur yang benar itu. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Meskipun kami sedang mengalami proses demi proses, kami percaya bahwa ketika kami dipotong, kami mengalami beban, mengalami rasa sakit. Tetapi saat ini kami tahu bahwa ketika kami diproses oleh Tuhan, yang kami tahu adalah Tuhan menjagai kami, mendewasakan iman kami. Dan ketika kami melewati proses itu, kami pasti berbuah, dan buahnya itu dinikmati orang banyak. Terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tertanam di hati kami, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan bersama saya, amin, amin, amin. Haleluya. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan setiap kita buat tinggal di dalam Tuhan. Itulah sukacita kita. Amin. Haleluya. Saat ini kita mau terus bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita mau persembahkan persembahan kita. Dan mari kita bersukacita bersama-sama. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan
Mari bersama kita arahkan tangan kita ke persembahan. Dan saat ini kita mau menyaksikan warta gereja sepanjang minggu ini. Mari kita bersama-sama bersekutu di dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan ibadah tengah minggu hari Kamis jam 6 sore. Kemudian ibadah anak setiap hari Minggu jam 9 pagi juga bersama dengan ibadah raya hari Minggu. Dan ibadah muda remaja Christ On setiap hari Sabtu jam setengah 6 sore. Ibadah pagi Beatstone pagi, doa pagi setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam setengah 5 pagi, dan doa intim pribadi sebelum ibadah raya dimulai. Amin. Dan tambahan pengumuman hari ini, teman-teman yang tergabung dalam baptis, prabaptis, hari ini kumpul dulu ya. Kumpul dulu setelah ibadah selesai, ada pengarahan selanjutnya. Itu saja pengumuman tambahannya. Mari kita tutup ibadah kita dan Opa Isa doa berkat dan ucapan syukur. Bapa, Engkau sungguh kasih-Mu melimpah hidupku. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini
pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa yang Maha Baik, yang kasih setiamu tidak akan pernah berkurang setiap hari dalam hidup kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh beribadah oleh karena anugerah-Mu, dan Engkau telah memberkati ibadah kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Engkau telah berbicara ke dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, agar kami tetap tinggal di dalam Yesus, agar tetap kami menyediakan hidup kami untuk dibersihkan oleh Tuhan, dibersihkan oleh Roh Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin seperti dengan Kristus. Dan juga Tuhan kehendaki untuk kami terus berbuah-buah di hadapan Engkau. Itulah yang mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya, kami yakin sukacita yang daripadamu itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Sehingga sepanjang hari-hari yang telah kami lalui sampai detik ini, sekalipun masalah, sekalipun pergumulan, sekalipun kesulitan, tetapi kami boleh tetap berdiri di hadapan Tuhan, karena semua karena kekuatan, sukacita Tuhan, dan anugerah daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Musi yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu ya Tuhan, untuk terus membawa jemaat ini hidup menuju kepada kesempurnaan sampai Yesus datang kembali. Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, sehingga sampai hari ini kami ada, semua karena kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, sertai perjalanan kami, tiba di rumah kami dengan selamat oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Bapa surga, hamba berdoa, berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu tanpa terkecuali, baik yang hari ini hadir, demikian juga yang tidak hadir. Mungkin ada masalah, ada kesulitan, mungkin sakit, Tuhan juga memberkati mereka semua, sehingga umat-Mu senantiasa hidup dalam berkat yang daripada Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, pekerjaan, mata pencaharian, usaha. Tuhan tolong mereka Tuhan, tolong mereka semua, sehingga di tengah situasi yang sangat-sangat sulit ini, pemeliharaan-Mu boleh nyata di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang menaruhkan pengharapannya kepadamu, orang-orang yang mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak di surga, kami terus berharap, kami terus mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, karenanya Engkau Tuhan satu-satunya yang dapat kami andalkan. Terima kasih Bapak di surga untuk semua berkat rahmat dan anugerah-Mu. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan buah berkat rahmat, damai sejahtera di dalam hatimu, menguasai hati dan kepikiranmu, dan cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus
yang terus memelihara hidupmu, yang terus menyertai hidupmu, yang terus melindungimu. Demikian juga di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya yang telah menyatukan kita di dalam Tuhan sampai kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami terima berkat pagi hari ini. Yang percaya diberkati katakan sama-sama, amin. Selamat pulang.